Jadi dari hadis riwayat Muslim, ketika ditanya tadi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, siapa sih orang-orang yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa para nabi. Setelah para nabi, orang-orang soleh. Kemudian orang yang sudah itu, yaitu mereka secara berturut tingkat kesolehannya. Seorang akan diberi ujian sesuai dengan kadar keimanannya, kadar agamanya. Bila ia kuat akan ditambah cobaan baginya. Kalau ia lemah, ya, maka akan diringankan cobaan baginya. Seorang mukmin akan tetap diberi cobaan sampai ia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini redaksinya ya, redaksinya yang benar. Nah, teman-teman, tadi kan saya kasih analogi. Ketika kita dulu sekolah dari SD, karena saya dulu nggak sekolah TK ya, sekolah SD. Ya. SD, kalau mau naik kelas 2, itu pasti ada ujian. Betul nggak? Di akhir kelas 1 ada ujian akhir yang kalau kita lulus, maka kita naik kelas 2. Coba kalau kita nggak lulus. Tetap aja di situ, uji lagi di situ. Ujiannya sama. Ketika kita naik kelas 2, ujiannya sama enggak dengan kelas 1? Berbeda kan? Artinya, dalam kurung, tanda kutip, ujian lebih berat lagi. Supaya apa? Kita naik level lagi menjadi kelas 3. Kalau diistilahkan di hadis tadi, kalau kita keimanan kita lemah, nggak kuat, ya masih ya SD kelas 1 aja ujiannya gitu kan. Itu kelas 2 naik lagi, kelas 3 naik lagi, bahkan nanti lulus SMP diuji lagi supaya bagaimana lulus SMA, setelah SMA nanti masuk di universitas dan lain-lainnya. Bahkan ada S1, S2, S3, S-Degan dan lain-lainnya. Ya, itu semua ujian-ujian. Dilewati dengan ujian-ujian, teman-teman. Ya, itulah yang dimaksud bahwa ujian ini nggak bisa berhenti kalau ingin menjadi orang yang derajatnya tinggi. Karena kita di sisi Allah itu derajatnya berbeda-beda gitu loh. Ada yang level 1 mungkin, ada level 2, level 3, level 3, 5. Makanya kata Rasulullah, ujian yang paling berat itu ditimpakan oleh para nabi dan para rasul karena ujiannya sangat berat. Dan surganya juga paling bagus nanti teman-teman. Karena keimanan kita, kekuatan kita dalam menghadapi ujian, itu adalah nanti balasannya adalah di akhirat. Kualitas kita itu akan menentukan kualitas kita nanti ketika ada di surga. Surga pun bertingkat-tingkat, teman-teman. Ada yang di emperannya, ada yang sudah masuk, ada Firdaus, ada Ar-Rayyan, dan lain-lainnya, teman-teman. Ya, bahkan ada orang yang masuk surga itu dengan pintu tertentu sesuai dengan amalannya. Ada bahkan orang yang masuk semua pintu surga terbuka, tinggal pilih mau masuk yang mana. Masya Allah. Luar biasa. Jadi, maka kita pasti akan diuji. Kalau kita misalnya teman-teman, kalau saat ini kita nggak kuat dengan ujian, maka kita juga sudah cukup di situ levelnya berarti. Berarti levelnya sudah di situ. Nah, setiap orang kan berbeda-beda levelnya. Ya, ketika diuji suatu ujian tertentu, maka kalau kita nggak bisa melaupinya, berarti level kita di situ dan tidak akan naik lagi. Ya, karena apa? Ujian itu nggak lolos. Ya, gitu kan? Gitu. Ujiannya nggak lolos. Bahkan tadi disampaikan, kalau kita sabar, kalau kita ridho, balasannya selain meningkat derajat kita di sisi Allah, kita juga akan diganti, akan dihapuskan kesalahan kita. Tapi kalau kita diuji kemudian ngomel-ngomel, diuji kemudian nggak bersyukur, kemudian justru menyalahkan Allah, maka jatuhnya malah dosa, bahkan bisa kufur, teman-teman. Begitu ya. Jadi itulah yang disebut bahwa ya manusia hidup ini tempatnya ujian sampai kita dipanggil oleh Allah SWT. Dan setiap kita pasti diuji. Walaupun berbeda-beda kadar ujiannya, jenis ujiannya berbeda-beda. Saat ini misalnya ada yang diuji
kehilangan pekerjaan. Tapi yang lain diuji dengan berduka cita, bisa diuji dengan kehilangan. Ada juga yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan rumah tangga, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan kedudukannya, ada yang diuji dengan jabatannya, ada yang diuji dengan wanita, ada yang diuji dengan pria dan lainnya. Dan ujian yang paling berat adalah ujian tentang ketaatan, teman-teman. Ujian yang paling berat. Bahkan ujian dalam bentuk materi adalah ujian yang paling rendah. Ya, ujian yang paling berat adalah ujian ketaatan. Ya, saya kira itu mungkin kalau belum puas kita bisa diskusi. Ya,